Pasangan terromantis abad ini masih sudah sampai kakek-kakek, ninen-ninen, sampai di usia 80 tahun. Semoga lestari selamanya dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber Timbangan yang Opo. Kali ini kita hadir di daerah Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Eromoko, lebih tepat lagi di Dusun Kedung Dadap, yang di era tahun 70, 80, 90 merupakan dusun terkaya. Sekali lagi, di era tersebut merupakan masa keemasan dari dusun ini. Seperti apa? Di saat sekarang ini, di tahun 2025, tepatnya bulan Januari, yuk ikuti perjalananku selanjutnya. Let's go! Selamat datang di Dusun Kedung Dadap, Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari desa Eromoko yang memiliki areal juga begitu luas, terdiri dari 5 RT dan dipimpin oleh seorang kadus perempuan. Dan juga hasil pemilihan RT kemarin agak lumayan mentereng. Di dusun ini dipimpin oleh kadus perempuan. RT ada 3 RT juga perempuan. Ya, dari RT 1, RT 3 dan RT 4 kalau tidak salah, ini perempuan semua. Oke, kita kuak selanjutnya di dusun ini. Dahulu, zaman dahulu terkenal sebagai ya, itu sebagian, itu bagian sisa-sisa masa kejayaan Kedung Dadap. Ya, dulu di kampung ini terkenal sebagai daerah otomotif. Jadi Jepangnya Indonesia, ya mungkin di wilayah Wonogiri ada di dusun ini. Ya, ada seorang tokoh yang legendaris yang merupakan cikal bakal usaha otomotif di daerah ini. Ya, beliau almarhum Pak Kasidi. Ya, ini bukti dari masa keemasan pada waktu itu. Areal tanah seluas ini sampai di atas, ini sampai di bawah ini dibikin perumahan di era 80-an, 90. Karena beliau merupakan seorang, kalau menterengnya ya kontraktor, tapi kalau di daerah itu namanya pemborong ya, ngurusi jalan, bangunan gedung, SD, Impres dan lain sebagainya. Ini sampai di SD sana. Ya. Selain memiliki perumahan ini, almarhum Pak Kasidi ini merupakan tokoh otomotif, ya, otomotif. Seorang pengusaha yang memiliki armada banyak. Ya. Sehingga masyarakat sini secara turun-temurun, bahkan sampai sekarang di era tahun 2025, dari sejak tahun 1980, 70-80, di sini banyak pengusaha otomotif, terutama angkutan berat, termasuk truk ini. Ini bukti masa keemasan zaman dulu. Ini sisa-sisanya ini. Ini dulu untuk bahan bakar tobong. Mari kita lihat dan kita cari informasi mengenai dusun terkaya di era tahun 70, 80, 90. Nah, ini kita masuk ke sekolah dasar
Negeri 2 Iromoko. Kita lanjut ke sana. Sekarang sudah banyak yang bergeser dari usaha otomotif ke pertanian. Jadi tidak mengherankan walaupun di sini ini daerah pegunungan, Bukit Kapur, namun kenyataannya juga masih bisa berusaha yang lain selain Kapur Tohor yang terkenal pada waktu itu. Ya, Kapur Tohor atau orang menyebutnya gamping. Nanti akan kita lihat yang zaman dulu hampir semua rumah itu punya tobong gamping. Kalau tidak salah di era 90-an itu ada sekitar 60 sampai 70 tobongan istilahnya di sini itu, yaitu pembuatan Kapur Tohor berbahan dasar batu putih. Ya, berbahan dasar batu putih yang selanjutnya dibakar dengan suhu tertentu sampai ribuan derajat, dibakar 2 hari 2 malam dan akhirnya menjadi gamping yang dipakai untuk zaman dulu untuk pembangunan, pengganti semen itu. Namun pada akhir-akhir ini sudah berubah fungsi untuk bahan kimia, khususnya di pabrik-pabrik. Ya, di pabrik-pabrik, ada di pabrik gula juga membutuhkan. Juga untuk pembersih limbah. Nah, di sini dulu ada 2 tobong. Nah, ya, kita lanjut, kita lihat nan jauh di sana kelihatan ada yang apa itu, meme jagung, ngentasi jagung. Tapi dulu di sini ini juga pengusaha besar Kapur Tohor yang pada waktu itu memang merupakan emas putih di daerah ini. Coba kita mampir dulu ke rumah. Saya kenal ini orangnya, namanya Pak Paidi. Ini dulu juga pengusaha besar di bidang Kapur Tohor. Nah, ini kawan dilihat sudah beralih profesi dari dulunya penobong gamping. Yang putrinya itu dulunya jualan bongsone mie godhog dan lain sebagainya. Nah, ini piyai ini urung tak ganggu sih, akeh mulung iki. Mulung ngentasi wedi nek udan. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Paidi yang ini merupakan sekali lagi tokoh sesepuh di kampung kita ini, di Kedung Dadap. Nah, ini nanti kita ngobrol dulu sambil karo apa kuwi jenenge kuwi. Karo ngentasi. Ya, iki disambi-sambi. Selamat siang Pak Paidi. Selamat siang. Nah, iki piyaine iki. Pak Paidi ini usianya sudah sepuh. Sewaktu saya di sini tahun 90, jadi 35 tahun yang lalu. Dia masih gagah perkasa. Nah, sabone turut ngendindi punya apa namanya, gudang ya, punya gamping. Gudang gamping di daerah Klaten, Pak ya. Iya, Delanggu. Oh, di daerah Delanggu. Gimana Pak Paidi? Ya. Sudah berapa tahun istirahat tidak ngopeni gamping lagi? 20 tahun, Pak. Wah, 20 tahun berarti sekitar 2000 tahun 2000-an nggih. Iya. Leren nih Pak Paidi ini sekali lagi dulunya adalah mantan pengusaha besar. Ini adiknya Pak Kasidi yang saya ceritakan tadi, seorang pemborong yang sukses menjadikan kota Kedung Dadap ini menjadi kota otomotif. Jepangnya Wonogiri ya di Kedung Dadap ini. Nah, Pak Paidi ini sudah sepuh, tapi namanya bukan orang Wonogiri kalau tidak ulet. Sekali lagi, kalau tidak ulet namanya bukan orang Wonogiri. Kalau orang Wonogiri pasti ulet. Dihadapkan ke situasi apapun siap. Nah, Pak Paidi ini usianya kira-kira sudah 80-an, 80 lebih.
piye Lur, kowe jek enom gur rebahan wae kalah karo Pak Paidi iki. Nah, panenan sebanyak ini hasil dari berapa petak Pak Paidi? 2 petak, Pak. 2 petak. Kira-kira berapa ton ini hasilnya? Kira-kira saja. Ya 3 ton. 3,5 ton luar biasa. Ini salah satu piyayi yang perlu dicontoh keuletannya. Leren dagang gamping, banteng setir dadi tani, ya peternak, ya duwe sapi lho, duwe sapi. Kowe duwe apa cempewe ora? Ini tenanan nih orang ngapusi, bisa dikunjungi di Kedung Dadap. Sekali lagi ya mohon infonya Pak Paidi. Dulu era tahun 80, 90 sampai 2000 itu di Kedung Dadap ini kan sumbernya gamping. Itu penobongnya katanya jumlahnya banyak, gitu. Leres ya, betul ya? Nah, bahkan ada pengusaha yang namanya almarhum Pak Kasidi itu punya mobil lebih dari 20. Nah, itu sehingga sampai sekarang dilestarikan oleh para pemuda warga masyarakat sini yang masih melanjutkan usaha di bidang otomotif. Ya, sekarang kita lihat kaya ngopo to panenane iki daleme Pak Paidi kene iki lho, daleme Pak Paidi kene iki lho ini. Ini jagung-jagungnya orang ngapusi tenanan iki. Panen tenanan iki lho. Aja sembrono iki. Lah ini jagungnya. Nun? Oh niki ya, ini saja ini Pak Paidi ini luar biasa ini. Betul-betul luar biasa, perlu dicontoh, perlu ditiru ilmunya. Ora gur rebahan main HP. Nah, wis gek engko awake lara, preso nyanggone rumah sakit. Ini sehat. Umur 80 ini. Lah ini garwane ini. Pasangan romantis ini luar biasa. Gitu. Wis dah buyut ya? Dah buyut ini. Nah, ini coba Anda bayangkan nih, pasangan ini sudah punya buyut 6. Kowe apa sudah jek nom-nom wis rewel wae. Ah, iki dicontoh ini dicontoh ini, wajib dicontoh. Sekali lagi Kedung Dadap sekarang bukan Kedung Dadap yang dulu. Yang dulu memang daerah otomotif, orang berusaha di bidang tobong gamping dan angkutan. Sekarang berbalik, sekarang sudah hunting ke pertanian, luar biasa. Nah, luar biasa. Nah, ya bergeser dari rumahnya Kakung Paidi. Nah, ini ternyata yang dulunya di sini ini tempat tobong gamping sekarang dipakai oleh cucunya Mbak Hanum nih. Kalau pengen tahu rasanya datang saja di Kedung Dadap di kafe duduk bersama ya. Coba kita lihat menunya apa saja, terus bagaimana ini ya, kita lihat ini. Wah, kebetulan rame ini, alhamdulillah ya. Maaf ya Mbak ya, kita ambil gambarnya sedikit saja. Ini bukan untuk apa-apa, hanya perubahan dari era industri gamping. Sekarang ternyata ada pengusaha-pengusaha muda. Gimana Mbak Hanum? Usahanya gimana? Alhamdulillah lancar Pak. Oh ya, ini jualan apa saja kafenya ini? Ada. Sebutkan aja ya, ini Mbak Hanum ini ownernya. Yang masak kae bojone sing masak. Bojone sing masak. Ya ora apa-apa. Nganten anyar iki Lur ya. Telur. Ya. Mie pedas. Ya. Saci. Ya. Sosis gongso, spaghetti. Luar biasa. Ya. Sukses selalu, silahkan kalau ke Kedung Dadap khususnya di Eromoko mampir di kafe Mbak Hanum duduk bersama. Duduk bersama kayak mbak-mbak ya, duduk bersama. Ya. Ya, luar biasa. Terima kasih Mbak, terima kasih. Kita lanjut ya ke tempat yang ya, ini sudah masuk ke RT 2 penampakan di daerah Kedung Dadap di era sekarang yang
kelihatannya sudah tidak banyak tobong gamping yang ada di sekitar sini. Nah, kita menuju saja langsung ke usaha zaman dulu tobong gamping. Oke, let's go. Ya, ini adalah salah satu atau beberapa yang tersisa masa keemasan atau masa kejayaan Kedung Dadap di era tahun 80 sampai dengan tahun 2000. Nah, ini mobil-mobil yang tersisa ini yang mengirim batu-batu ya. Mari kita lihat, ini sudah mulai ada pembakaran ya. Ya. Monggo, ya. Nggih, wah Kang ya, Kang Riyadi nggih, monggo. Ya, ini temanku ya. Nah, mari kita lanjut dulu. Ini salah satu buktinya, tapi tinggal tersisa ini nggih di Pak Marno, ini namanya Pak Marno. Coba kita lihat, ini tombong yang dipakai untuk apa namanya? Tempat gampingnya. Kita lihat, kita mampir dulu ya. Ada Lek Gio di sana ya. Lek Gio di waduh, endi anu metu kan di masing ngobong ki sing nyumeti. Oh medale mriko ya. Mari ya, jadi ini selain serbuk itu dipakai untuk pembakaran, yang dulunya pernah juga menggunakan batu bara, kayu, karet dan lain sebagainya. Yuk kita lihat seperti apa pembakarannya. Ini proses produksi dari batu putih nanti dijadikan kapur tohor. Ini salah satu pekerjanya atau karyawannya namanya Kang Kirman ya. Selamat siang Kang Kirman. Ya, udah berapa dia bakar berapa hari ini? 3 hari Pak. Ini baru tadi pagi. Jadi kalau sampai matang itu membutuhkan waktu sampai 3 hari. Oh, ini pakai blower ya? Nah, ini menggunakan blower ini lur. Ini caranya wong golek duit iki kaya ngene iki, ora gek gur tengok-tengok gek entuk duit, ya nyambut gawe. Nih, iki sing nobong isih nggone anu Pak iki sapa iki? Hubungane kene Pak, Mbah iki. Heeh. Sing makene niku Pak Aso. Oh, Pak Aso, Mbah Darso. Oh ya, ini. Ya, ini serbuknya lur, serbuknya. Serbuk kayu. Pak, serbuknya. Nanti kalau sudah matang tidak dimakan tapi dikirim ke kota-kota untuk itu limbah-limbah untuk industri sekarang ya, ini untuk industri. Ini dari siapa itu namanya Kang siapa? Kang siapa, rumahnya Kang siapa? Yang punya Kang siapa ini? Mbah Wawi. Mbak sing kae mati ya siapa kae? Kang Marno ya. Dari Kang Marno kita masih bisa berpindah ke tempat lain ya. Ada 3 deket-deket sini. Ada Kang Marno, ada Kang Mardi, dan ada Lek Sukimin. Kita lihat ke sana. Let's go. Ya, kita sampai ke rumah Mas Mardi. Ini juga pengusaha kapur tohor atau gamping. Ini bahan bakunya batu putih yang dikirim dari gunung-gunung. Ini malah dojegang kepiye. Nah, ini pemiliknya ada Mas Mardi. Ini sudah lama sekali juga berusaha di bidang pertobongan. Kondisinya seperti ini lur. Jadi sekali lagi, bukan kita pamer di Kedung Dadap itu termasuk dusun terkaya di era 80-90, memang benar. Jadi ada bentuk tobong seperti ini yang jumlahnya hampir 60-an pada waktu itu. Namun sekarang karena eranya sudah bergeser, banyak pabrik semen dan lain sebagainya, maka gamping ini hanya dimanfaatkan bukan untuk pembangunan tetapi untuk bahan kimia, kapur tohor. Ini keren nih. Wonogiri, Iromoko, Kedung Dadap bisa menghasilkan kapur tohor. Jadi dari bahan ini dibakar selama 2-3 hari, sekitar 72 jam, membutuhkan
panas di atas 1000 derajat Celcius sehingga menjadi kapur tohor yang siap dijual ke kota-kota, khususnya sekarang untuk ke pabrik-pabrik. Ada pabrik pembersih limbah, ada pabrik gula yang kalau membutuhkan ya, dan pabrik-pabrik yang lain. Jadi tinggal tersisa di dekat-dekat sini tinggal tersisa 3 tadi. Yang pertama di almarhum Pak Marno, ini di Mas Mardi. Nanti kita akan meluncur di sana, masih ada 1. Nah, kalau ke sini silahkan, kalau mau cari gamping langsung saja meluncur ke, bisa ke Lek Sukimin, bisa ke Mas Mardi atau ke almarhum Mas Marno. Nah, itu. Oke, let's go. Kita mampir ke sebelah. Tinggal 3 ini yang tersisa kelihatannya. Sing kono-kono wis do ambruk. Wis kalah karo liyane, ya. Selamat siang, Lek Sukimin. Selamat siang. Nah, ini Lek Sukimin ini juga masih eksis berusaha di bidang pertobongan, nah, pembuatan kapur. Nah, kapur tohor istilah kimianya. Ini ya, sudah dibakar berapa hari itu, Lek? 2 hari 2 malam. Ya. Semoga usaha masyarakat yang sudah run temurun ini tidak punah. Kita berdoa tidak punah dan masih bisa berkembang lagi, karena ini termasuk bahan kimia, sekali lagi dibutuhkan, ya dibutuhkan. Bahkan sekarang kapur gamping kawurnya itu saja bisa untuk di Kalimantan untuk daerah lahan gambut. Nah, siapa yang mau beli bisa langsung datang ke Kedung Dadap, ya ini bisa ketemu dengan Lek Sukimin langsung, bisa ke sini. Ditunggu agar nanti proses kota industri yang dulu pernah disandang di Kedung Dadap bisa jaya kembali. Kita akhiri sampai sekian dari Kedung Dadap, Eromoko, Wonogiri. Jayalah kampungku, jayalah negeriku. Salam Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.